Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu teori pemberdayaan masyarakat, yaitu teori ABCD atau Asset Based Community Development. Salah satu model pendekatan yang dapat dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development. ABCD merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat. Dalam pendekatan ini, masyarakat dianggap sebagai aset berharga bagi desa. Komunitas masyarakat yang ada di desa, misalkan BUMDes, ibu-ibu PKK, kelompok tani, atau kelompok remaja, merupakan aset desa yang sangat berharga. Berbagai kelompok masyarakat tersebut dapat dilihat keterampilan atau potensinya, kemudian diberikan wadah untuk dapat dikembangkan dan diberdayakan sehingga menghasilkan sebuah karya yang dapat bernilai sosial maupun bernilai ekonomis. Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD ini merupakan sebuah alternatif pendekatan masyarakat dengan menggunakan aset lokal sebagai penekanannya. Adapun yang dimaksud aset dalam konteks ini adalah potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat menggunakan potensi atau kekayaan yang dimiliki sebagai senjata pamungkas untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat. Potensi tersebut dapat berupa kekayaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat, misalnya kecerdasan, kreativitas, kepedulian, gotong royong, dan solidaritas. Kemudian, bisa juga berupa ketersediaan sumber daya alam, seperti bentang alam yang indah, ladang yang subur, pantai yang menghasilkan banyak ikan, atau sungai yang menghasilkan banyak pasir. Bahkan, pantai yang bisa dijadikan sebagai objek wisata karena keindahannya. Secara sederhana, pendekatan ABCD dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada aset lokal yang terdapat di suatu wilayah. Aset tersebut dikembangkan sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang terdapat di wilayah lokasi pemberdayaan yang dilakukan. Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ABCD ini akan mampu memberikan kesempatan kepada mitra atau masyarakat yang diberdayakan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dengan menggunakan potensi yang dimiliki oleh dirinya sendiri atau oleh diri masyarakat itu sendiri, sehingga akan menciptakan suatu kemandirian bagi masyarakat mitra atau masyarakat yang diberdayakan tersebut. Dalam pendekatan ABCD, masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan tidak disebut sebagai kelompok yang lemah atau tidak memiliki potensi apa-apa. Namun, masyarakat justru dipandang sebagai suatu kelompok yang sebenarnya telah memiliki potensi untuk dapat keluar dari berbagai permasalahan yang tengah dihadapi, termasuk permasalahan peningkatan taraf hidup secara sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebenarnya masyarakat yang belum berdaya disebabkan karena ketiadaan akses untuk memaksimalkan potensi yang telah dimiliki, atau karena masih terbatasnya
sistem sumber daya yang mampu memfasilitasi masyarakat dalam rangka memanfaatkan potensi yang telah dimiliki. Dalam program pemberdayaan, diperlukan adanya fasilitator yang berperan untuk mengidentifikasi berbagai potensi yang telah dimiliki oleh masyarakat. Di samping itu, fasilitator juga berperan dalam menghubungkan potensi yang ada dalam masyarakat dengan sistem atau model pemberdayaan yang tepat. Dalam hal ini, fasilitator juga bisa membantu untuk menghubungkan masyarakat ke berbagai lembaga atau badan atau kelompok lain yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat mitra dengan jaringan yang lebih luas. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD ini secara umum memiliki 4 komponen yang perlu dilakukan, yaitu problem-based approach, need-based approach, right-based approach, and asset-based approach. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu. Problem-based approach merupakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa kesadaran akan masalah yang tengah dihadapi. Dengan adanya kesadaran ini, masyarakat setempat akan melakukan perubahan atau berusaha untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapinya. Dengan demikian, aspek kesadaran akan masalah ini merupakan aspek yang sangat penting karena tanpa adanya kesadaran, masyarakat tidak akan berusaha dari kondisi permasalahan yang sebenarnya tengah dihadapi. Yang kedua, aspek need-based approach merupakan aspek terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Kebutuhan dasar merupakan hal yang sangat penting dan harus terpenuhi terlebih dahulu dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sangat berkaitan dengan kebutuhan hidup, kenyamanan, dan kesejahteraan. Kebutuhan anggota masyarakat berupa tempat tinggal, sandang, dan pangan merupakan hal yang harus ada pada tiap-tiap anggota masyarakat sebagai wujud tercukupinya kebutuhan dasar. Aspek ini harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum masyarakat diberdayakan untuk melakukan sebuah perubahan. Hal ini dikarenakan masyarakat akan sangat susah untuk diberikan inovasi-inovasi pemberdayaan sebelum terpenuhinya kebutuhan dasar terlebih dahulu. Aspek selanjutnya yaitu aspek right-based approach. Aspek ini merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kekayaan materi untuk program pemberdayaan masyarakat. Prinsip aspek ini adalah menggunakan bantuan modal awal untuk memulai melakukan sebuah usaha perubahan menuju kemandirian. Pemberian modal ini digunakan untuk menunjang kegiatan dalam proses pemberdayaan. Aspek ini cukup penting karena untuk berjalannya sebuah program di awal-awal butuh dana operasional agar kegiatan pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Terkadang, dana awal ini juga sangat diperlukan untuk kondisi-kondisi yang mendesak, seperti kerusakan sarana dan prasarana maupun kecelakaan yang membutuhkan dana untuk perbaikan. Selanjutnya, aspek asset-based approach. Aspek ini merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan potensi dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat sendiri. Potensi yang dimaksud di sini seperti kecerdasan, kepedulian, partisipasi, gotong royong, dan solidaritas masyarakat setempat. Beberapa potensi inilah yang merupakan aset besar dan sangat berharga dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui rasa kebersamaan, kerukunan, dan solidaritas dalam diri masyarakat,
diharapkan dapat memunculkan kesadaran, kepekaan sosial sehingga masyarakat dapat dengan mudah bekerja sama dengan solid dan mampu menciptakan inovasi-inovasi produk usaha baru yang mengagumkan. Selain keempat aspek yang telah disebutkan sebelumnya, ada satu aspek lain yang perlu diperhatikan juga dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu aspek sumber daya alam. Kekayaan alam merupakan aspek terbesar dalam menunjang keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat. Aspek sumber daya alam ini sebenarnya merupakan aspek eksternal dalam kaitannya dengan pendekatan ABCD. Hal ini dikarenakan kekayaan alam atau SDA merupakan hal kodrati atau alamiah yang diberikan oleh Tuhan untuk dilestarikan masyarakat tertentu saja. Adapun beberapa kekayaan alam tersebut seperti kondisi tanah yang subur, bisa digunakan untuk pertanian, perkebunan, dan juga kondisi alam yang rindang, hutan yang subur, lautan atau pantai yang indah dan sebagainya. Itu alamiah atau kodratiah yang diberikan oleh Tuhan sebagai sebuah karunia daerah-daerah tertentu. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD ini merupakan sebuah pendekatan yang menjadikan potensi yang dimiliki masyarakat sendiri sebagai kekuatan dalam pengembangan sebuah masyarakat. Melalui pendekatan ini, secara berkelanjutan dapat membentuk kemandirian, kesejahteraan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ABCD ini diantaranya adalah sumber daya manusia, institusi atau asosiasi atau organisasi, sumber daya alam, finansial atau ekonomi, opportunity, dan kondisi sosial masyarakat setempat. Oke, selanjutnya untuk tugas pada pekan ini, silahkan review teori ABCD, kemudian tulis di kolom komentar video saya ini. Jangan lupa diberikan nama, NIM, dan juga kelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.